Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula dari kelas 4A dengan NIM 23010320, Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan taksonomi Bloom ranah kognitif, di mana taksonomi Bloom ranah kognitif adalah klasifikasi tingkat berpikir dalam proses belajar, dari yang paling sederhana hingga kompleks. Nah, secara singkatnya ada 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, di mana pengetahuan terkait fakta, informasi dari suatu konsep materi yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah memahami, di mana di sini siswa bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri terkait dengan apa yang dia pahami terkait dengan suatu materi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan, di mana di sini siswa bisa menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Kemudian menganalisis, membagi informasi menjadi bagian-bagian. Yang kelima ada mencipta, membuat sesuatu yang baru dari pengetahuan. Dan yang keenam mengevaluasi, memberi penilaian atau keputusan. Jadi ranah kognitif ini digunakan dalam atau ketika seorang guru merancang pembelajaran atau suatu soal yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi tujuannya secara singkat untuk membantu merancang pembelajaran dan soal yang sesuai dengan level kemampuan siswa. Secara lengkapnya bisa kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini taksonomi Bloom itu merupakan penilaian kompetensi pengetahuan, di mana D itu merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada nih di tabelnya, ada tingkatan pengetahuan, pemahaman, di mana pengetahuan ini yang pertama, deskripsinya itu pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar rumus, teori, dan kesimpulan. Nah, ada contoh kegiatan belajarnya itu yang pertama mengemukakan arti, menamakan, membuat daftar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada tingkatan pemahaman, di mana di sini yang diperlukan adalah pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Dan di sebawah ini ada aplikasi, yaitu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, kemudian menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan belajarnya ada menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, merancang strategi. Kemudian yang keempat ada analisis, di mana dia itu menentukan bagian-bagian dari suatu masalah. Nah, ada contoh kegiatan belajarnya itu mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sintesis, dia itu menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau konsep. Kemudian dia juga merangkai berbagai gagasan menjadi sesuatu yang baru. Ada contoh kegiatan belajarnya adalah membuat desain, mengarang komposisi lagu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi, di mana pada tahapan ini siswa biasanya sudah bisa mempertimbangkan dan menilai benar salah, baik buruk, bermanfaat, dan tidak bermanfaat. Nah, contoh kegiatan belajarnya ada mempertahankan pendapat, beradu argumen, kemudian memilih solusi yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal taksonomi Bloom C1 sampai C6 untuk lebih memperjelas penjelasan yang tadi. Nah, yang pertama ini ada pengetahuan. Contoh soalnya, perhatikan gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian bentuk transformasi geometri yang mengubah segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah. Nah, di sini sudah ada 4 opsi, di mana opsi yang dibuat ini harus homogen satu sama lainnya. Kemudian pengecohnya
Ini kan dari 4 opsi ini ada 1 jawaban yang benar dan 3 jawabannya salah. Nah, 3 jawabannya itu sebagai pengecoh supaya bisa membedakan mana siswa yang benar-benar memahami materi dan yang kurang memahami materinya. Jadi pengecoh yang ada juga harus lebih kuat. Nah, nih yang dari opsi A ini ada translasi ke kanan, B refleksi terhadap sumbu Y, kemudian C refleksi terhadap sumbu X, D rotasi 180 derajat terhadap sumbu pusat. Kan ini dia homogen karena semua ini translasi, refleksi. Kemudian rotasi ini dia masuk ke dalam materi transformasi. Jadi dia masih homogen. Nah, kita analisis. Ini ada analisis distraktornya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, analisisnya itu yang pertama, siswa nih biasanya mengira bayangan hanya digeser ke kanan. Bayangan yang ini digeser ke kanan tanpa menyadari perubahan arah koordinat X. Ini biasanya kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa hanya fokus pada posisi tanpa memperhatikan orientasi atau simetri bentuk. Kemudian opsi yang B benar karena semua titik bayangan memiliki X yang berlawanan tanda dan Y tetap. Ini ciri khas refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian opsi yang C salah, di mana siswa biasanya salah konsep. Siswa biasanya mengira refleksi terhadap sumbu X akan mengubah tanda Y, bukan X. Kemudian yang D, siswa mungkin melihat bentuk yang berbalik dan mengira rotasi. Namun jika rotasi 180 derajat, maka posisi ketiga bayangan harusnya berada di kuadran yang berseberangan, bukan hanya berpindah di sisi kanan. Jadi ini dari semua pengecoh yang ada ini, jadi jelas nanti siswa yang benar-benar paham terkait dengan materi ini saja yang akan bisa menjawab. Ini pada tingkat pengetahuan. Kemudian kita masuk ke contoh C2 pemahaman. Contoh soalnya itu, bayangan dari titik P, X, Y setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, nah pilihan itu opsinya A, Y, X, B, min Y, min X, C, min X, min Y, D, min Y, X. Nah, analisis distraktornya, yang pertama, yang A salah karena siswa mengira ini refleksi terhadap garis Y sama dengan X, salah garis. Kemudian yang B, refleksi terhadap Y sama dengan negatif X, tukar posisi dan ubah tanda. Ini dia jawaban yang benar itu B. Kemudian yang C, siswa salah membalik X, tidak menukar koordinat. D, salah separuh konsep, hanya membalik Y dan tidak menukar. Jadi di sini siswa yang bisa menjawab soal ini hanyalah siswa yang memahami apa itu refleksi dan memahami konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi sini sudah benar dan ini juga pilihannya sudah homogen. Nah, kita lanjut ke C3, mengaplikasikan atau menerapkan. Contoh soalnya, bayangan dari titik Q min 2,4 setelah ditranslasikan oleh T, ini 5 dan min 3 adalah, ada opsinya A 3,1, B min 3,1, C 3,7, D min 7,7. Ya, untuk bentuk homogen dari opsinya itu juga harus berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Dan kita masuk ke analisis distraktornya. Nah, opsi yang A ini benar karena perhitungannya sudah benar, siswa memahami atau sudah bisa menerapkan materi translasi, dimana ini min 2 ditambah 5, kemudian 4 ditambah negatif 3. Jadi hasilnya 3,1. Ini untuk jawabannya benar. Udah yang salah, yang B opsinya salah. Siswa salah hitung, mungkin siswa benar pada Y, tapi salah menambahkan X. Ini kan opsinya min 3,1. Ini dia sudah benar pada nilai Y-nya, tapi masih keliru pada Y. Dia masih keliru pada X, tapi sudah benar pada Y-nya. Jadi siswanya masih bisa kurang teliti.
Kemudian opsi C juga salah, 3,7. Siswa membalik ke arah translasi, jadi min 2 dikurangi 5 bukan ditambah. Yang ini min 2 dikurangi 5 bukan ditambah. Yang D, siswa salah pada Y, menambahkan bukan mengurang, kesalahan tanda umum. Jadi yang bisa menjawab soal ini adalah siswa yang sudah bisa menerapkan konsep translasi pada soal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh 4, yaitu menganalisis. Contoh soalnya itu perhatikan gambar 2. Gambar yang ini, bangun datar Ambon ditransformasikan menjadi bayangannya A aksen, M aksen, B aksen, O aksen, N aksen. Nah, kemudian berdasarkan gambar 2, urutan transformasi yang paling tepat untuk mengubah bangun Ambon menjadi A aksen, M aksen, B aksen, O aksen, N aksen adalah, nah, opsi yang pertama, translasi 3, kemudian refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini opsi yang benar A, karena translasi ke kanan dan atas sebanyak 3 satuan memindahkan Ambon yang ini ke posisi sejajar dengan A hasil bayangannya ini. Lalu refleksi terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan tepat pada posisi Ambon. Kemudian yang B, rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, kemudian translasi 3,3. Nah, biasanya di sini siswa salah dalam memahami konsep, dimana dia rotasi 180 derajat terhadap titik pusat akan membalik Ambon ke kuadran seberang, namun posisi dan orientasinya belum cocok. Translasi 3,3 kemudian akan membuat posisinya tidak tepat di atas bayangan. Opsi C, refleksi terhadap sumbu Y, kemudian translasi 2,0. Ini juga bernilai salah karena refleksi terhadap sumbu Y hanya akan membalik bentuk ke kanan kiri. Lalu translasi ke kanan tidak cukup untuk mencocokkan bentuk dan orientasi dengan bayangan. Nah, opsi D, rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 0,0, kemudian translasi 2,0. Nah, ini salah karena rotasi 90 derajat searah jarum jam akan memutar bentuk ke bawah, menghasilkan orientasi yang salah. Jadi siswa yang bisa menjawab soal ini adalah siswa yang sudah memahami C1 sampai C3 dari pengetahuan, pemahaman hingga ke menerapkan. Kemudian pada tingkatan yang ini adalah tingkatan menganalisis. Jadi siswa yang bisa menjawabnya adalah siswa yang benar-benar bisa. Nah, kita lanjut ke contoh 5, ada C5 sintesis, di mana titik S 2,-1 mengalami dilatasi terhadap pusat 0 dengan faktor skala -2, lalu direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat akhirnya. Dengan opsi yang A, -4,2, B, -4,-2, C, 4,-2, dan D, 4,2. Nah, analisis distraktornya yang A salah, dimana di sini siswa berhenti setelah melakukan dilatasi, lupa melakukan refleksi terhadap sumbu X. Mungkin saja di sini siswa terburu-buru dalam menjawab soal sehingga masih keliru. Nah, kemudian yang B benar. Nah, yang C, siswa mengabaikan tanda negatif pada skala dilatasi yang ini. Akhirnya hanya mengalihkan dengan 2, bukan dengan -2. Ini yang D, ini salah. D. Dia tipe. Ini D, salah, siswa tidak melakukan perubahan tanda sama sekali atau hanya keliru seluruh proses transformasi yang ini. Jadi ini untuk sintesis, dia itu menggabungkan beberapa cara. Nah, kemudian contoh terakhir ada evaluasi, di mana ini biasanya bisa bernilai benar atau salah. Siswa bisa menentukan apakah suatu pernyataan bernilai benar atau salah. Nah, ini contoh soalnya, seorang siswa mengatakan bahwa rotasi 180 derajat terhadap titik pusat sama saja seperti dilatasi dengan skala -1 terhadap pusat. Tentukan apakah pernyataan ini bernilai benar. Nah, yang opsi yang A, iya, karena keduanya menghasilkan bayangan pada posisi berlawanan arah terhadap pusat. Ini adalah opsi yang benar, jawaban yang benar. Karena B, iya, tetapi hanya untuk titik-titik di kuadran 1 dan 3. Nah, ini salah. Siswa biasanya memilih ini karena mengira efek transformasi berbeda tergantung kuadran, padahal efek transformasi itu berlaku umum. Kemudian opsi yang C juga salah, di mana opsinya itu tidak, karena dilatasi tidak berlaku untuk titik pusat. Siswa salah paham terkait dengan konsep dilatasi, di mana siswa justru mengira dilatasi terhadap pusat adalah yang paling umum.
di mana justru dilatasi terhadap pusat adalah yang paling umum. Jadi ini di sini siswa tidak memahami konsep dilatasi. Benang D, siswa keliru memahami bahwa dilatasi skala negatif 1 juga membalik arah posisi, bukan hanya ukuran. Jadi di sini pada tingkatan terakhir itu ada evaluasi. Siswa yang bisa menjawab soal ini pastinya sudah bisa menjawab soal dari C1 sampai C5. Sudah memiliki pemahaman, kemudian pengetahuan, pemahaman, penerapan, terus menganalisis, dan sintesis, dan terakhir adalah evaluasi. Jadi ini adalah tingkatan yang paling sulit pada taksonomi Bloom, atau tingkatan yang paling atas. Jadi siswa yang bisa menjawab ini tentunya sudah memahami terkait dengan konsep-konsepnya, dan juga sudah bisa menganalisis dan sebagainya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.